selamat datang di channel YouTube seputar kuliah. Kenalin, nama aku Hasna, mahasiswi semester 1 dari Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia. Sebenarnya awalnya alasannya klise banget sih, karena aku mau membantu masyarakat, aku juga mau membantu memberdayakan masyarakat, mau membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan menurut aku, output dari jurusan ini tuh keren banget. Aku keterima jurusan ini melalui jalur SBMPTN. Nah, awalnya tuh aku kayak kurang percaya diri gitu kan masuk jurusan ini karena aku termaksud ke angkatan pandemi juga. Jadi aku dari kelas 10 akhir sampai kelas 12 awal tuh online ya di rumah. Cara aku untuk ngejar materi yaitu selalu ngeluangin waktu setiap hari untuk minta jam tambahan di bimbel, karena kelas 12 akhir tuh aku kembali belajar daring, jadi aku mempunyai waktu yang cukup banyak. Terus setelah aku pede dengan nilai-nilai TO aku, baru aku berani untuk ngambil jurusan ini. Di FISIP sendiri untuk semester 1 itu masih kelas wajib fakultas, jadi aku belajar kayak pengantar politik, pengantar antropologi, pengantar sosiologi, dan yang lain-lain. Terus untuk mata kuliah jurusannya itu aku cuman satu, yaitu pengantar ilmu kesejahteraan sosial. Nah, di pengantar ilmu kesejahteraan sosial itu kita belajar tentang sejarah dari kesejahteraan sosial itu sendiri, lalu sejarah tentang pekerja sosial, terus kita juga belajar tentang intervensi mikro, makro, dan mezo juga, belajar tentang kebijakan sosial. Dan yang aku kaget lagi di kesejahteraan sosial itu belajar tentang psikologi untuk kesos, itu juga termaksud ke ranah mikro. Menurut aku sih hal yang paling penting tuh setidaknya kita bisa ngerti bahasa Inggris ya, karena kebanyakan buku pengantar kesejahteraan sosial itu memakai referensi yang dari luar, jadi pasti bahasanya bahasa Inggris. Mungkin untuk stereotip yang salah dari jurusan ini aku kurang tahu, tapi terkadang tuh orang-orang suka menyamakan kesejahteraan sosial sama sosiologi. Nah, kalau sosiologi sendiri kan kita tahu belajarnya tentang hubungan antar manusia, terus kayak tentang masyarakat. Nah, kalau untuk kesejahteraan sosial sendiri itu cakupannya lebih luas. Kita tuh belajar dari mulai isu-isu kesehatan mental, isu-isu psikologi, sampai ke kebijakan-kebijakan pemerintah. Setahu aku sih di semester akhir kita ada praktek intervensi atau studi lapangan gitu. Nanti kita akan pengabdian ke masyarakat, mulai dari ke panti seperti panti sosial, panti weda. Terus kita juga bisa mengabdi ke masyarakat daerah. Nah, nanti saat kita studi lapangan itu kita akan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, yang ada di masyarakat, dan kita akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejauh ini sih belum ada hitung-hitungan ya di kesejahteraan sosial, tetapi setahu aku nanti di semester-semester atas tuh ada hitung-hitungannya, tapi nggak bakal yang sampai serumit hitung-hitungan rumpun saintek sih. Peminatan dari kesos sendiri itu ada di tahun ketiga atau tahun keempat. Terus tuh peminatannya tuh ada 3, di bidang mikro, di bidang mezo, dan di bidang makro. Nah, untuk mikro sendiri tuh lebih dekat ke individu, jadi kayak kita intervensinya tuh ke individu, dan itu memakai banyak sekali teori-teori psikologi untuk kesos. Di bidang mezo sendiri itu kita lebih fokus ke masyarakat sekitar atau kelompok-kelompok yang lebih besar. Untuk di bidang makro sendiri kita lebih dekat ke kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan yang mempengaruhi orang banyak. Tugas di kesejahteraan sosial sendiri tuh pasti banget ada literatur review, yaitu kita baca buku-buku pengantar yang terkenal tuh dari penulisnya
buku pengantar kesejahteraan sosial dari Zastrow sama Keir Arsman, dan juga ada pengantar kesejahteraan sosial dari dosen kita, yaitu Pak Isbandi. Nah, Pak Isbandi itu termasuk dosen yang legendaris banget di bidang kesejahteraan sosial di Indonesia. Dan nanti di semester akhir kita pasti banget ada praktek turun ke lapangan, studi lapangan, dan juga pasti bikin laporannya di studi ke lapangan tersebut, dan juga pasti banget presentasi tiap minggu, tapi kebanyakan tugas-tugas itu tuh tugas-tugas kelompok. Kalau di Universitas Indonesia sendiri, biaya kuliah tuh dibagi jadi dua, yaitu BOP berkeadilan dan BOP pilihan. Untuk BOP berkeadilan sendiri, rentang biaya per semesternya itu dari 0 sampai 5 juta. Dan untuk BOP pilihan itu rentang biayanya dari 7,5 sampai 17.500.000 per semester. Dan karena kesos itu nggak ada kelas paralel ya, jadi semua kelasnya tuh reguler dan nggak ada uang pangkalnya. Untuk biaya kuliah sendiri pastinya akan disesuaikan dengan penghasilan orang tua, karena dari awal kita diminta untuk mengumpulkan berkas termasuk slip gaji orang tua. Nah, setahu aku juga untuk cutting di Kesos sendiri itu banyak yang magang di NGO seperti lembaga swadaya masyarakat, terus juga ada di organisasi-organisasi sosial non-pemerintah lainnya, terus bisa juga ke NGO internasional seperti UNICEF, dan biasanya juga ada yang di organisasi pemerintah seperti di Kementerian Sosial dan BNN atau yang lainnya. Sejauh ini tuh seru banget ya di FISIP itu, terutama di Kesos udah nggak ada lagi budaya-budaya senioritas, dan juga selihat aku sih semua orang saling menghargai satu sama lain. Dan untuk akademiknya sendiri di FISIP tuh semester awal baru mata kuliah wajib fakultas, jadi bebannya sih masih belum terlalu berat ya. Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia sendiri sudah berakreditasi unggulan, jadi kalau kalian ingin masuk PNS itu udah bagus banget. Lalu untuk yang lainnya seperti di bidang mikro, output Kesos itu bisa menjadi HRD, bisa juga menjadi konselor. Lalu di bidang mezo sendiri, kalian bisa bekerja di organisasi-organisasi sosial, kalian juga bisa bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau di perusahaan-perusahaan, lalu bisa juga bekerja di Kementerian Sosial atau di organisasi-organisasi sosial pemerintah lainnya. Kalian juga bisa jadi dosen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube seputar kuliah. Kalau kalian masih penasaran tentang jurusan ini, bisa banget DM ke Instagram aku di @hasnasakila. Terima kasih.